Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat film story? Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada. Semoga kalian masih tetap semangat menjalankan aktivitas di tengah pandemi seperti ini. Dan semoga kalian masih diberikan kekuatan untuk mampu membeli kuota agar bisa menonton video-video terbaru di channel ini. Mimin pun berterima kasih kepada kalian yang sudah mau menonton, like, dan memberikan masukan kepada channel ini. Untuk itu, jangan lupa tekan tombol subscribe agar channel ini selalu menjadi lebih baik ke depannya. Di video terbaru ini, kita masih membahas tentang film series The Good Doctor Season 2, episode 6. Buat kalian yang belum menonton episode 1-5, bisa cek langsung di playlist ada di channel ini, oke? Jika sudah siap, kita langsung ke filmnya. Scene diperlihatkan Lea yang sedang bersiap untuk berangkat interview dan Dr. Murphy yang sedang sibuk dengan apelnya. Dr. Murphy membahas tentang peraturan yang harus diikuti Lea, seperti menggantung tisu toilet, menaruh gelas kotor, dan kebiasaan lainnya di mana Dr. Murphy terbiasa hidup bersih namun Lea yang terbiasa sembarangan. Di mana terlihat Lea masih belum bisa menyesuaikan dirinya. Lalu scene berpindah di mana kita diperlihatkan tim Dr. Melendez terdiri dari Dr. Murphy dan Dr. Morgan yang sedang menemui pasien yang bernama Cole. Cole adalah pemain biola yang terkenal. Di sini Cole terlihat mempunyai keluhan di jarinya, di mana beberapa hari sebelumnya dia melakukan manicure yang menyebabkan sekarang jarinya seperti ada koreng dan mengeluarkan nanah. Dr. Morgan yang melihat hal itu hanya mendiagnosa bahwa penyakit itu disebabkan oleh infeksi bakteri yang biasa. Di mana Dr. Melendez pun menambahkan lukanya cukup dibersihkan lalu dipakaikan perban. Dan dalam 72 jam Cole sudah bisa bermain biola lagi. Dr. Murphy dan Dr. Morgan pun membersihkan luka Cole. Di sana Cole pun bercerita di akhir pekan ini Cole akan manggung di pentas musik besar yang selama ini dia impi-impikan. Di saat Dr. Murphy membersihkan luka Cole pun merasa kesakitan. Di situ Dr. Murphy melihat ada yang janggal. Dr. Murphy pun mengecek suhu Cole. Namun Dr. Morgan menyatakan itu kemungkinan tendonitis atau hanya nyeri rematik ringan yang diakibatkan karena Cole terlalu banyak berlatih bermain biola. Namun, kembali lagi Dr. Murphy menunjukkan kepolosannya dengan mendiagnosa bahwa penyakit Cole bisa disebabkan dari bakteri pemakan daging yang sontak membuat Cole pun kaget mendengarnya. Setelah membersihkan luka Cole, Dr. Murphy dan Dr. Morgan pun membahas tentang penyakit yang dialami Cole. Dr. Murphy pun mengusulkan pemeriksaan lebih dalam pada Cole dengan cara membedah dan mengambil sampel untuk diperiksa lebih lanjut. Dr. Morgan pun menolaknya karena itu sulit, di mana terdapat ribuan saraf pada bagian jari dan dapat membahayakan jarinya Cole. Dr. Murphy pun berusaha meyakinkan Dr. Morgan, di mana jika diagnosanya benar dan terdapat bakteri pemakan daging di jari Cole, itu bisa membuatnya lebih parah. Lalu scene diperlihatkan kembali di mana Dr. Morgan dan Dr. Murphy kembali mengecek keadaan Cole. Dr. Murphy pun menemukan keadaan Cole yang makin parah, di mana Cole mengalami demam tinggi, ruas luka di jarinya melebar dan dia mengalami edema. Dr. Morgan yang mendengar dan memastikan hal itu memutuskan untuk segera mengambil tindakan cepat buat Paul. Paul pun dibawa ke ruang operasi di mana jarinya harus diamputasi untuk diperiksa lebih lanjut. Dan ternyata, apa yang dikatakan Dr. Murphy benar, terdapat bakteri pemakan daging di tangan Paul. Dr. Melendez yang melihat hasil pemeriksaan itu segera melakukan operasi pada lengan Paul. Dan saat dilakukan pembedahan, organ dalam lengan Paul sudah terjadi peradangan yang cukup parah dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Lalu scene berpindah diperlihatkan tim Dr. Lim yang sedang bertugas, yang terdiri dari Dr. Lim, Dr. Park, dan Dr. Brown. Dr. Park terlihat memberikan saran kepada Dr. Brown untuk meminta maaf kepada Dr. Melendez terkait masalah mereka berdua. Namun Dr. Brown menyangkal bahwa dia tidak bersalah dan dia tidak ingin meminta maaf. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba ada pasien baru datang yang harus segera ditangani. Pasien mereka kali ini seorang gadis perempuan bernama Riley. Riley mengalami mimisan yang sangat parah di mana darahnya selalu mengalir dan tidak bisa berhenti. Dr. Lim yang melihat itu segera mengambil tindakan cepat agar Riley tidak kehabisan darah.
Di sana pun diperlihatkan orang tua Riley yang baru datang dan dengan muka yang cemas menghampiri anaknya. Dr. Park pun berbicara dengan orang tua Riley terkait penyakit bawaan yang dimilikinya. Namun ayah Riley yang selalu mengeluh di mana dirinya sudah sering membawa Riley berobat dan saat diperiksa tidak ada masalah apa-apa. Akhirnya Dr. Park pun menanyakan kepada Riley apakah dia mengonsumsi obat-obatan. Namun Riley mengaku dia hanya mengonsumsi obat-obatan flu dan batuk. Dr. Park pun mengizinkan Riley pulang dan menganggap itu hanya mimisan biasa. Namun saat berbincang kepada kedua orang tuanya, Riley tiba-tiba merasakan sesak. Riley pun memuntahkan darah yang cukup banyak. Melihat hal itu, Dr. Brown dan Dr. Park pun segera mengambil tindakan untuk memeriksa bagian sinusnya. Dalam proses pemeriksaan, Riley sedikit bercerita kepada Dr. Brown bahwa kehidupannya sedang kacau, di mana dia selalu bolos sekolah dan nilai rapotnya hancur, serta teman-temannya menjauhinya. Mendengar hal itu, Dr. Brown pun menyemangatinya untuk tetap fokus dalam belajar. Di saat bersamaan, Dr. Brown pun terkejut melihat hasil pemeriksaan Riley, di mana tidak ada hasil apa-apa. Semua organnya normal, dan Dr. Brown pun beranggapan muntah darah itu adalah sisa dari mimisan hebat yang dia alami sebelumnya. Namun, Riley pun menyatakan keluhan lain, di mana dadanya sangat terasa sakit. Mendengar keluhan itu, Dr. Park dan Dr. Brown pun melakukan CTR kepada dada Riley. Namun hasilnya tetap sama, tidak ada masalah apa-apa di dada Riley. Dan Riley pun dipersilakan pulang. Lalu Shin diperlihatkan Dr. Glassman yang sudah pulang dan menjalankan rawat jalan. Dan ternyata, Dr. Glassman pun dikunjungi oleh Debbie dan dibuatkan makanan kesukaannya. Dr. Glassman mengajaknya makan bersama, namun Debbie menolaknya karena sedang ada acara lain. Lalu Debbie berjanji besok akan datang kembali dan membuatkan lasagna untuk dimakan bersama. Mendengar hal itu, Dr. Glassman pun terlihat sangat senang dan menyetujui ajakan Debbie tersebut. Lalu Shin berpindah di hari kedua, di mana diperlihatkan kembali keadaan di pagi hari Dr. Murphy yang mau berangkat kerja dan Leah yang ingin berangkat interview. Mereka kembali bertengkar dikarenakan Leah yang masih belum terbiasa dengan pola hidup Dr. Murphy yang bersih dan disiplin. Dia tahan dengan hal itu, Leah pun menjadi marah. Tanpa sadar kemarahannya itu membuat Dr. Murphy menjadi ketakutan. Lalu Shin berpindah di mana diperlihatkan kembali kediaman Dr. Glassman, di mana Dr. Glassman sudah berpakaian rapi untuk menyambut kedatangan Debbie. Namun ternyata yang datang adalah Leah. Dengan keadaan kesal, Leah menceritakan kepada Dr. Glassman terkait perlakuan Dr. Murphy kepadanya. Leah pun meminta solusi dan saran kepada Dr. Glassman bagaimana cara menghadapi Dr. Murphy. Dengan sabar, Dr. Glassman pun memberikan wejangan kepada Leah agar bisa menghadapi Dr. Murphy dengan baik. Lusin berpindah kembali di mana kita diperlihatkan Dr. Brown yang sedang memeriksa pasien di ruangan UGD. Namun tiba-tiba Riley kembali dibawa ke ruangan UGD dengan ayahnya dikarenakan mengalami sesak napas. Di sisi lain, Dr. Park pun melaporkan hasil CTR kemarin kepada Dr. Lim bahwa paru-paru Riley tidak ada masalah. Namun Dr. Brown beranggapan ada noda hitam halus di hasilnya dan kemungkinan ada pemeriksaan yang terlewat. Dr. Brown pun mengusulkan untuk mengambil tindakan pembedahan. Dr. Lim yang mendengar hal itu menyuruhnya untuk meminta izin kepada orang tua Riley. Singkat cerita, Dr. Brown pun mendapatkan restu dari kedua orang tua Riley untuk melakukan pembedahan. Namun ternyata tidak ditemukan apa-apa di dalam paru-paru Riley. Di saat asik mengotak-atik bagian tubuh Riley, keadaan Riley pun memburuk, di mana tekanan darah dan oksigennya meningkat. Dr. Lim pun mengambil tindakan cepat, di mana dia harus melakukan torakotomi dan membuat bedahan di dada Riley harus dibuka lebih besar. Singkat cerita, mereka menghabiskan 4 liter darah yang harus ditransfusi namun masih belum menemukan apa-apa. Dr. Park pun menyimpulkan bahwa usulan dari Dr. Brown membuat mereka melakukan kesalahan. Namun di tengah perdebatan kecil antara mereka berdua, Dr. Lim yang fokus pun menemukan sesuatu.
Dan sangat mengejutkan dan tidak dapat dipercaya bahwa ada potongan Lego di dalam paru-paru Riley. Lalu kita diperlihatkan scene pasca operasi. Dengan nada bercanda, Dr. Lee menjelaskan kepada Riley dan orang tuanya bahwa kemungkinan potongan Lego itu terhirup Riley beberapa tahun yang lalu. Potongan Lego itu berada di dalam paru-parunya dan terbungkus dalam jaringan inflamasi, dan itu yang membuatnya merasa sakit. Dan karena Lego itu berbahan baku plastik dan ukurannya yang sangat kecil, itu yang menyebabkan hasil pemeriksaan CTR tidak terlihat apa-apa. Riley pun akhirnya teringat dan berkata jujur kepada orang tuanya. Saat kecil dia suka menggigit kuku, mengunyah krayon, dan menggigit Lego, karena efek dari kelakuan orang tuanya yang selalu bertengkar dan membuatnya takut. Mendengar hal itu, orang tua Riley pun merasa bersalah dan berjanji untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi ke depannya. Lalu scene berpindah diperhatikan di mana keadaan Paul satu hari pasca pembedahan lengannya. Dr. Murphy dan Dr. Morgan pun memeriksa keadaan Paul. Dan ternyata bakteri pemakan daging itu sudah menggerogoti tangan Paul sampai ke tulangnya. Dan dengan amat terpaksa harus dilakukan amputasi pada lengan Paul. Dr. Melendez, Dr. Murphy, Dr. Morgan pun melakukan amputasi pada tangan Paul karena tidak ada pilihan lain demi keselamatan nyawanya. Dr. Melendez memerintahkan Dr. Morgan untuk menyampaikan kenyataan itu pada Paul, yang sudah pasti akan membuat Paul sangat terpukul. Dimana kita sudah tahu di akhir pekan ini dia akan tampil di pentas musik yang selama ini dia damba-dambakan. Lalu diperlihatkan Dr. Morgan yang sedang menunggu Paul siuman di suatu ruangan seperti kapsul. Kemungkinan ruangan itu khusus untuk mencegah pasien yang histeris melihat kenyataan yang tidak diinginkan, seperti halnya Paul yang tidak tahu bahwa tangannya sudah diamputasi. Singkat cerita, Paul pun tersadar dan menanyakan bagaimana dengan hasil operasinya. Dr. Morgan pun menjelaskan kalau tim dokter terpaksa mengamputasi lengannya. Paul yang mendengarnya merasa sangat terpukul. Paul menyalahkan Dr. Morgan yang tidak percaya akan diagnosa Dr. Murphy dan lebih menyatakan kalau luka Paul adalah luka biasa. Paul yang sangat kecewa pun tidak terima dan meminta Dr. Morgan untuk meninggalkannya sendiri. Scene diperlihatkan kembali di mana Dr. Glassman yang sedang makan malam dengan Debbie. Mereka berdua pun asik membahas kenangan masa lalunya. Saking lamanya Debbie memandang jidat Dr. Glassman yang menyilaukan itu, membuat Debbie bernafsu dan menyium Dr. Glassman. Debbie pun mengajak ke kamar Dr. Glassman. Dr. Glassman yang tidak bisa berbuat apa-apa pun hanya bisa menurutinya. Namun saat OTW ke kamar, tiba-tiba Dr. Glassman pun terjatuh. Otak pasca operasinya tidak bisa mengimbangi rasa nafsunya ternyata. Dan akhirnya, pecocok tanaman pun gagal. Tiba-tiba Dr. Glassman pun seperti tersadar dan tidak mau terjebak masa lalu. Dengan berat hati, dia menyuruh Debbie untuk pulang. Debbie yang gagal mendapatkan hantaman benda tumpul pun sedih. Sambil menangis, dia meninggalkan Dr. Glassman dari rumahnya. Scene terakhir diperlihatkan di mana Dr. Murphy baru sampai di apartemennya. Lea pun menunggunya. Dia meminta maaf atas kejadiannya tadi pagi. Namun Dr. Murphy pun tidak mempersalahkan hal itu. Lea sedikit menceritakan keadaannya di mana kini dia mendapatkan pressure karena tinggal serumah dengan Dr. Murphy dan sedang mencari kerja. Mendengar pernyataan itu, Dr. Murphy pun takut kalau Lea pergi dari apartemennya. Namun Lea mengungkapkan untuk tetap tinggal dan akan mencari solusi pada masalah mereka berdua. Mendengar hal itu, Dr. Murphy pun merasa senang dan sangat setuju dengan pernyataan Lea. Lalu film pun bersambung. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu mengikuti cerita series ini. Ikuti terus update terbaru film selanjutnya dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.